Terima kasih, perkenalkan nama saya Bernadina Listina Warnahak, NIM 18100-216. Di sini saya akan menjelaskan kembali soal UTS yang tadi sudah diberikan oleh Ibu, yaitu tentang membuat jurnal dan pelaporan investasi obligasi dengan metode amortisasi cost. Nah, sebelum saya masuk pada penjelasannya, di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu yang pertama, Robinson Company membeli obligasi Everester Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $97.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Baik, sebelum saya menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu amortisasi tentang pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Di sini kita dapat ketahui bahwa untuk mengetahui cara menghitung amortisasi diskonto obligasi, pembuatan jurnal pada setiap transaksi yang terjadi, dan pelaporan investasi obligasinya, yaitu kita dapat ketahui bahwa terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama kolom tanggal, dan yang kedua penerimaan kas, yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat amortisasi diskonto obligasi, dan yang kelima adalah jumlah tercatat obligasi. Saya akan menjelaskan pada yang pertama, yaitu pada bagian kolom tanggal. Nah, dimana pada bagian kolom tanggal ini akan disesuaikan dengan soal yang tadi sudah saya bacakan, yang dimana Robinson Company membeli obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016. Oleh karena itu, untuk pengestian tanggalnya dimulai dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 setiap bulan Juni dan Januari. Yang berikut adalah pada kolom penerimaan kas. Nah, pada kolom penerimaan kas ini, di mana perhitungan penerimaan kas ini setiap tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 ini juga sama, yaitu dengan cara kita mengalihkan obligasi yang dibeli oleh Robinson Company sebesar $110.000 dikali dengan tingkat diskonto 8%, lalu kali dengan 6/12. Mengapa kita harus kalikan dengan 6/12? Karena pada saat pembayaran bunga nantinya akan dibayarkan sebanyak 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Oleh karena itu, perhitungan penerimaan kas untuk tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016, yaitu nilai obligasinya sebesar $110.000 dikali dengan tingkat diskonto 8% dikali dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.400.000. Yang berikut adalah pada kolom ketiga, yaitu adalah pendapatan bunga. Nah, pada kolom pendapatan bunga ini, untuk perhitungan pendapatan bunga ini dapat kita lakukan dengan mengalihkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari tahun 2011 sebesar $97.278 kali dengan tingkat presentasi yield sebesar 10%, lalu kali juga dengan 6/12. Jadi perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 adalah $97.278 kali yield 10%, lalu kali dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.864. Untuk perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2016 itu dilakukan sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Yang berikut adalah pada kolom keempat, yaitu pada amortisasi diskonto obligasi. Nah, pada amortisasi diskonto obligasi ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas. Jadi untuk kita dapat mengetahui amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat melakukannya dengan cara mengurangi pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 dikurangi dengan penerimaan kas pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi pendapatan bunga $4.864 dikurangi dengan $4.400, hasilnya adalah $464. Yang berikut adalah untuk jumlah tercatat obligasi, yaitu di mana untuk mengetahui jumlah tercatat obligasi dapat pada tanggal 1 Juli 2011 kita dapat menambahkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011
dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi 97.278 tambah dengan 464, hasilnya adalah 97.742 dolar. Jadi di sini kita dapat ketahui bahwa total penerimaan kas pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016 adalah 44.000 dolar. Untuk pendapatan bunga 49.833 dolar. Untuk amortisasi diskonto obligasi sebesar 5.833 dolar. Yang berikut adalah membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang telah terjadi. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2011, jurnalnya adalah pada sisi debit investasi utang terdapat 464, pada sisi kredit pendapatan bunga terdapat 4.864 dolar. Pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat piutang bunga pada sisi debit yaitu sebesar 4.400 dolar, pada investasi utang yaitu sebesar 487 dolar, pada sisi kredit pendapatan bunga yaitu sebesar 4.887. Yang berikut adalah laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini terdapat investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini berupa yaitu yang pertama investasi utang pada sisi debit yaitu sebesar 98.229. Yang berikut adalah aset lancar. Aset lancar ini terdapat piutang bunga itu pada sisi debit sebesar 4.400. Yang berikut adalah laporan laba rugi, pendapatan dan beban lainnya yaitu terdapat pendapatan bunga itu senilai sebesar 9.751. Nah, 9.751.000 ini didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar 4.864 ditambah dengan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 4.887. Jadi hasilnya adalah 9.751.000. Terima kasih.